Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Pagi ini kita mau memuji nama Tuhan. Pagi ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang di rumah maupun pemirsa yang dalam perjalanan, mari kita menyembah hadirat Tuhan pagi yang indah ini. Kita naikkan pujian, satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah kami, Allah yang luar biasa. Biarlah di hari Paskah ini ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya dan kami yakin dan kami beriman, Roh Kudus Engkau mengurapi kami di dalam pelayanan ini Bapa. Biarlah dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja. Amen. Engkau lawat kami, berfirman Roh Kudus di hari Paskah ini Bapa. Dan kami yakin ada kuasa di dalam darah anak domba Allah yang maha kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Kekuatan kita bukanlah dari yang luar biasa. Kekuatan kita dari Bapa kita di surga, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara, siapkan hatimu untuk kita menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Karena lewat pujian ada hadirat Tuhan yang akan membangkitkan semangat kita. Amen. Haleluya. Amin. Glory bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, 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 Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit berselaka. Amin. Haleluya. Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin. Kerahkanlah kuasa-Mu
bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak-sorak. Bangkitlah bersama dengan Tuhan, bernyanyi bermazmur buat Tuhan. Amin. Maka dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, kita naikkan pujian kembali. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Yes, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup kebenaran, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus
pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita membawa perubahan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, pagi yang indah ini siapkan hatimu, siapkan piring-piring rohanimu. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, siapkan hatimu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Mu Tuhan atas kasih-Mu, haleluya, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Nanti saya serahkan pada hambanya akan melayan firman Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi
kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah ya Bapa. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang kami agungkan ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur Bapa, karena pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Di mana pada pagi hari ini kami akan bersama-sama ya Tuhan, memperingati, merayakan akan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di mana Engkau telah mati, tetapi Engkau bangkit atas kemenangan-Mu terhadap maut. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, Engkau curahkan kepada kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba membutuhkan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami, dan kami akan siap untuk membuka hati kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat setiap penata layan, WL Singer, pemain musik yang pada pagi hari ini sudah menghantar kita di dalam ibadah Paskah pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang menyaksikan akan tayangan secara online dari ibadah Paskah ini, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, menguatkan kita semua sehingga kita semakin mengasihi akan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, 3 hari yang lalu kita telah memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Dan pada hari ini di mana kita semua, baik umat Tuhan di Indonesia bahkan di luar negeri, kami semua memperingati akan hari kebangkitan atau yang kita kenal dengan Paskah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal Paskah ini. Baik itu Paskah Perjanjian Lama maupun Paskah dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah sering kita kenal dengan pengertian kebangkitan Kristus dalam Perjanjian Baru. Tetapi Paskah itu sendiri telah dirayakan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka memperingati keluarnya nenek moyang Israel dari Mesir pada zaman Musa. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Kita dapat membaca dari ayat ini, demikian firman Tuhan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu garis bawahi di dalam ayat 23 di situ dikatakan, maka Tuhan akan melewati. Jadi Paskah dalam Perjanjian Lama itu memiliki arti melewati. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 23. Kata melewati dalam bahasa Inggris disebut Passover. Dan bahasa Ibrani disebut Pasa. Dan dari kata Pasa menurunkan kata Pesah. Dari kata Pesah inilah
dalam bahasa Latin disebut Paskah. Jadi Paskah memiliki pengertian melewati di dalam perjanjian lama. Orang Yahudi setiap tahun memperingati Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel sehingga malaikat maut tidak membinasakan anak-anak sulung dan ternak-ternak Israel. Pertanyaannya, kapan orang Yahudi memperingati Paskah? Di dalam Imamat pasal 23 ayat 5, di situ tertulis, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, pada Paskah, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi, Paskah orang Yahudi pada waktu itu dilakukan pada bulan pertama. Bulan pertama itu sama dengan bulan Nisan menurut kalender Babilonia, atau sama dengan bulan Abib menurut kalender Ibrani, atau sekitar bulan Maret atau April dalam kalender Gregorian atau kalender Latin. Mereka merayakan Paskah orang-orang Yahudi ini pada sore hari karena bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu sore. Itu tertulis di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-6. Nah, orang Yahudi juga merayakan Paskah ini selama 7 hari. Kalau kita merayakan Paskah hanya kita lakukan pada hari Minggu atau 1 hari. Tetapi orang-orang Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu, mereka merayakan selama 7 hari. Nah, ada aturan dalam perayaan Paskah. Aturan perayaan Paskah yang pertama, di mana yang najis dan yang lalai merayakan Paskah, hukumannya adalah mati. Yang najis di sini berbicara tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah. Dan yang kedua, mereka harus makan roti tidak beragi. Ini mengingatkan bangsa Israel sewaktu mereka masih berada di Mesir. Mereka sedang membuat adonan roti. Sebelum adonan itu diberi ragi, mereka sudah diusir dari Mesir. Dan tidak boleh berlambat-lambat, sehingga mereka buru-buru membawa adonan yang belum diragi. Itulah sebabnya bangsa Israel merayakannya sesuai dengan apa yang mereka alami. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 39, dikatakan adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Sebab itu Paskah juga disebut hari raya roti tidak beragi. Dan peraturan yang ketiga adalah di mana mereka juga harus memakan sayur pahit. Di dalam Bilangan 9 ayat 11 dikatakan, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi. Dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Mengapa mereka harus memakan sayur pahit? Karena untuk mengingat penderitaan mereka di Mesir, karena mereka ditindas. Jadi kata pahit di sini adalah melambangkan penderitaan dan penindasan yang bangsa Israel mengalaminya di Mesir. Dan yang keempat, dari aturan perayaan Paskah itu, mereka juga harus makan daging domba atau kambing. Dan ini merupakan menu Paskah mereka yang kedua. Menu Paskah mereka yang pertama itu adalah berbicara tentang roti yang tidak beragi. Dan mengingat domba atau kambing yang disembelih di Mesir dan darahnya dipercikan pada ambang pintu rumah orang Israel, makanya harus dibakar di api, tidak boleh direbus atau makan mentah. Itu terdapat dalam Keluaran 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Cara makannya pun ada aturannya, di mana mereka harus hati-hati, jangan sampai tulangnya patah dan tidak boleh ada yang sisa. Terdapat di dalam Bilangan 9 ayat 12. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam aturan perayaan Paskah orang Yahudi atau Israel ini, orang asing tidak boleh makan Paskah.
kecuali mereka telah disunat. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perayaan Paskah Perjanjian Baru saat ini, kita melihat betapa entengnya dari sebagian umat-umat Kristen di dalam melakukan perayaan Paskah atau perayaan perjamuan, di mana ada orang-orang yang hidup dalam kenajisan, tetapi pada saat perjamuan kudus itu mengambil perjamuan, makan roti dan minum anggur. Bahkan ada orang-orang yang belum dibaptis. Ada juga anak-anak kecil, orang tuanya memberikan kepada anak-anak itu roti dan anggur. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat mengeremehkan tentang perjamuan kudus itu, atau itu juga kita artikan dengan perayaan Paskah. Nah, di dalam perjanjian lama ada 2 sakramen. Yang pertama adalah sakramen sunat. Dan yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. 2 hal ini juga diturunkan ke dalam perjanjian baru, di mana ada 2 sakramen Kristen yang harus dilakukan, yaitu sunat, itu di saat perjanjian baru adalah baptisan. Dan Paskah, sakramen Paskah itu di dalam perjanjian baru itu disamakan dengan perjamuan kudus. Jadi kalau sakramen pertama baptisan belum diterima, maka sakramen kedua perjamuan kudus itu sebenarnya tidak boleh kita terima. Ya. Nah, ini adalah pengertian daripada perayaan Paskah dan aturan-aturan yang perlu harus kita perhatikan. Mungkin ada orang-orang yang berkata begini, kalau hal yang perjanjian baru, perjanjian lama, ya, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu tidak perlu lagi dilakukan di dalam perjanjian baru. Tetapi kita harus perhatikan, memang perjanjian baru ada hukum Taurat, di mana di situ ada beberapa hukum, bagian daripada hukum itu sudah menjadi usang atau tidak berlaku lagi. Tetapi ada juga bagian dari hukum Taurat itu yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Yang tidak berlaku lagi, itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan kita perhatikan bahwa di dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Yaitu yang pertama, yang disebutkan dengan hukum seremonial. Dan yang kedua disebut dengan hukum sipil. Dan yang ketiga adalah hukum moral. Nah, hukum seremonial dan hukum sipil ini memang sudah tidak berlaku lagi. Karena itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Apa itu hukum seremonial? Hukum seremonial itu adalah berbicara tentang perayaan-perayaan. Perayaan korban persembahan, korban sembelihan, korban penghapus dosa, dan perayaan-perayaan yang lain. Dan itu semua telah digenapi dalam diri Yesus. Sedangkan yang dikatakan dengan hukum sipil itu adalah berbicara tentang hukuman-hukuman. Setiap orang yang melakukan dosa, contohnya dosa persinahan, maka orang itu harus dihukum rajam. Orang yang melakukan pencurian, tangan mereka yang melakukan pencurian itu harus dipotong. Bahkan dikatakan juga di dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, hukum yang masih berlaku sampai saat ini adalah hukum moral, yaitu termasuk dengan tentang perayaan perjamuan Paskah. Dan kita tahu juga adalah 10 hukum yang ada di dalam Keluaran pasal 20 itu tetap berlaku sampai dengan saat ini. Jadi sakramen baptisan itu adalah yang berlaku pada perjanjian baru. Yang menggantikan di dalam perjanjian lama adalah sunat. Sedangkan di dalam perjanjian lama itu adalah sakramen tentang perayaan Paskah, tetapi pada perjanjian baru itu
sama dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua berbicara tentang Paskah Kristen. Paskah Kristen atau Paskah Perjanjian Baru saat ini adalah mengacu pada Paskah orang Yahudi. Dalam Perjanjian Baru ada kira-kira 28 ayat yang merujuk pada Paskah. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus disalibkan sesudah Paskah atau sebelum Paskah? Yesus disalibkan persis hari raya Paskah orang Yahudi. Di dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Yesus disalibkan persis pada hari raya Paskah orang Yahudi. Dan yang berikut adalah penyaliban Yesus juga bertepatan dengan korban sembelihan Paskah. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 6, di situ dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Pada waktu senja ini kira-kira jam 15.00 atau jam 3 sore sampai dengan jam 17.00 atau jam 5 sore. Yesus mati jam 15.00 atau jam 3 sore sesuai dengan waktu persembahan korban sembelihan. Jadi ada hubungan antara Yesus dan domba Paskah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 29. Itulah sebabnya Yesus disebut juga anak domba Allah. Nah, pada saat Yesus disalibkan tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Yohanes 19 ayat 32, 33 dan 36. Apa artinya semuanya ini? Yesus adalah antitipe atau kesamaan dari domba Paskah yang adalah bayang-bayang dari Tuhan Yesus. Darah domba Paskah di Mesir menyelamatkan orang Israel. Demikian juga darah Yesus Kristus di kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan dicurahkan darah Yesus, maka kita diselamatkan. Nah, kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit dari kematian, maka itu tidak akan membawa manfaat bagi kita. Kita akan tetap binasa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi makna Paskah yang sesungguhnya tidak terletak pada kematian, tapi pada kebangkitan. Karena dengan kebangkitan kita dilewati oleh kematian, oleh dosa. Dan kebangkitan Kristus menentukan keselamatan kita. Terjadi pada hari Minggu, karena itu hari Minggu disebut oleh gereja perdana sebagai hari Tuhan. Dan hari Minggu itu diturunkan menjadi hari Tuhan. Sehingga orang Kristen perdana beribadah pada hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Semua itu terjadi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu kita harus mengimani tentang kelahiran, tentang kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, bahkan sampai dengan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebagai penutup, Paskah Perjanjian Lama memperingati Tuhan melewati orang Israel dari kematian anak sulung. Sedangkan Paskah Perjanjian Baru
memperingati kebangkitan Kristus. Dan oleh kebangkitan Kristus kita dilewati oleh kematian, oleh dosa. Jadi makna Paskah tidak terletak pada kematian, tetapi pada kebangkitan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita semua. Dan kita senantiasa memberikan hidup kita untuk senantiasa menjadi pengikut Kristus dan terus melakukan firman-Nya sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu lagu untuk mengakhiri daripada firman Tuhan malam hari ini. Kita akan naikkan pujian bersama-sama, bukan dengan barang fana. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik ya Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Sehingga Engkau mau mati. Bahkan bangkit atas maut. Kemenangan-Mu Engkau sudah raih. Sehingga kami yang tadinya berdosa. Kami diampuni dosa-dosa kami. Kami diselamatkan. Memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan darah, bukan dengan barang yang fana Tuhan. Engkau menebus dosa-dosa kami. Bukan dengan emas dan perak Tuhan, Engkau membayar dosa kami. Tetapi dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau mau mati dan Engkau bangkit dari kematian itu untuk kemenangan akan dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan dalam perayaan Paskah ini ya Tuhan, semua umat-umat Tuhan yang senantiasa percaya kepadamu ya Tuhan, senantiasa merenungkan akan segala kebaikan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami memberikan penghormatan yang begitu besar terhadap kematian dan kebangkitan Kristus bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih buat hambanya Pendeta John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat W.L. Singer yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan juga para tim musik yang sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Biarlah di hari Paskah ini Tuhan Yesus bangkit. Dan iman kita juga semakin hari semakin bangkit di dalam Tuhan. Semakin hidup, semakin luar biasa iman kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di sepanjang ibadah kami di hari Paskah ini kami yakin dan kami percaya Engkau bangkit buat kami, Engkau hidup buat kami dan kuasa-Mu buat kami. Dan kami percaya kalau Engkau berkuasa dan Engkau bangkit, dan kami yakin kami juga ada kebangkitan yang luar biasa oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini ibadah kami sudah selesai. Biar Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat daripada Allah. Biarlah kecintaan daripada Allah, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
Tuhan Yesus memberkati.